Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas apa gejala dan tanda menopause. Ya Sobat Sehat, kali ini saya berada di tempat praktek saya di Surabaya. Jika Anda pengen tahu lebih lanjut, silakan searching di Google Map. Ya, oke. Saya akan bahas tentang menopause. Jadi, apa sih menopause itu? Nah, di sini menopause adalah istilah yang digunakan untuk seorang perempuan atau wanita yang sudah berhenti haid atau tidak mengalami proses haid lagi selama 1 tahun. Nah, proses menopause ini terjadi karena penuaan indung telur, ya, atau kita sebut dengan ovarium, yang biasanya bertugas untuk memproduksi sel telur. Nah, karena mengalami penuaan, jadi indung telur tersebut tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik. Artinya sudah berhenti untuk memproduksi sel telur tadi. Dan akhirnya ada hormon, terutama hormon wanita ya, itu sudah tidak diproduksi lagi dengan baik, jadi jumlahnya tidak cukup. Nah, proses menopause sendiri pada setiap orang bervariasi. Rata-rata proses menopause terjadi pada usia sekitar 48 hingga 53 tahun. Nah, apa saja gejalanya? Umumnya gejala menopause adalah perubahan pola menstruasi. Jadi yang biasanya menstruasi sekitar 5-7 hari, masanya ini akan menjadi lebih memendek, ya mungkin sekitar 1-2 hari, dan jumlah darah menstruasinya akan berkurang sedikit demi sedikit, lalu lama-kelamaan akan hilang atau berhenti. Ya, tapi ada juga beberapa orang menjelang masa menopause, justru jumlah haidnya akan bertambah banyak. Nah, hal ini tentu saja akan mengganggu kesehatan pada wanita tersebut. Dan jika Anda mengalami gangguan seperti ini, segeralah kunjungi dokter Anda. Kemudian gejala yang kedua adalah hot flashes. Apa itu hot flashes? Jadi hot flashes ini adalah kondisi di mana seorang perempuan yang telah mengalami atau masuk ke dalam masa menopause, mereka biasanya mengalami panas di daerah wajah, turun ke leher sampai ke tubuh bagian atas. Dan ini tentu saja sangat tidak nyaman, ya. Dan biasanya gejala ini terjadi pada perempuan-perempuan di daerah negara-negara barat, contohnya di Eropa sana. Dan kasusnya di Indonesia ini sangat jarang terjadi. Namun bukan tidak menutup kemungkinan wanita di Indonesia pun ada yang mengalami hal ini. Lalu gejala selanjutnya yang biasa dirasakan adalah insomnia. Nah, ini paling sering, ya, bukan biasa tapi paling sering dirasakan oleh wanita. Dan berujung pada biasanya wanita tersebut karena kurang tidur juga, gangguan mood, kemudian mudah depresi, cemas. Nah, kemudian juga masalah fisik ya, berat badan mudah bertambah, kemudian rambut rontok, lalu sering muncul jerawat pada daerah wajah. Jadi bukan hanya seorang mengalami pubertas saja yang muncul jerawat, tapi mereka yang masuk masa menopause juga bisa muncul jerawat. Namun gejala ini tidak mesti keluar pada setiap wanita. Lalu ada istilah perimenopause, di mana menurut WHO atau World Health Organization, perimenopause ini merupakan kondisi atau mulai terjadinya yaitu 2 hingga 8 tahun sebelum betul-betul terjadi menopause. Dan bahkan mencakup hingga 1 tahun sesudah haid itu berhenti. Ya. Dan masa ini saya bisa bilang cukup mengganggu bagi mereka yang merasakannya karena rentang waktu yang cukup lama. Nah, ada beberapa gejala yang dirasakan oleh mereka yang memasuki masa atau periode perimenopause ini. Seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu munculnya jerawat. Jadi mereka akan merasakan kulit mereka akan kering, ya. Jadi jerawat yang muncul bukan seperti jerawat pada mereka yang pubertas. Karena kulitnya kering, kelenjar-kelenjar itu akan tertutup. Jadi itulah yang menyebabkan jerawat, dan penanganannya tentu saja akan berbeda dengan mereka yang jerawat pada masa pubertas. Kulit wanita atau perempuan yang memasuki masa ini akan lebih sensitif, bahkan terkena cahaya matahari yang tidak terlalu lama pun bisa teriritasi. Atau pada saat mencuci yang dulu biasanya misalnya cuci kebutuhan di dapur atau cuci tangan dengan produk sabun tertentu atau pembersih wajah dan sebagainya, mereka akan lebih sensitif dan mudah mengalami iritasi. Mungkin kalau dibilang, loh dok, dulu kenapa ya? Saya kalau cuci piring atau cuci wajah, tangan saya tidak apa-apa. Sekarang kok tangan saya kok gampang kering gitu loh. Nah, mungkin dia bilang, dulu kok kulit saya kayak kulit badak, tidak apa-apa. Sekarang kenapa kok begini? Nah, penyebabnya adalah karena Anda telah memasuki masa atau periode perimenopause tadi. Kemudian, gejala atau gangguan lainnya adalah gangguan pada saluran pencernaan. Jadi, semua organ pada wanita yang memasuki masa menopause akan mengalami penipisan, termasuk di
saluran pencernaan. Akhirnya mereka yang dulunya yang suka makan pedas, makan berminyak tidak masalah. Ketika masuk periode ini atau masa ini, mereka akan lebih sensitif. Jadi pada wanita akan mudah terasa lebih kembung, bergas, seperti itu. Kemudian makan sedikit yang dulunya tidak apa-apa, sekarang mungkin muncul diare. Kemudian masalah lain adalah kandung kemih. Ya. Banyak wanita yang mengalami anyang-anyangan, terus harus bolak-balik ke toilet karena tidak bisa menahan kencing. Ini juga adalah gejala-gejala yang muncul. Dan yang terakhir adalah karena gejala kekeringan tadi, kulit kering, dan di daerah vagina pun ikut kering. Ya. Jadi biasanya gejala perimenopause ini kan terjadi pada usia sekitar 40 hingga 50 tahun, di mana seorang wanita masih aktif melakukan hubungan seksual. Jadi ketika mereka melakukan hubungan seksual, banyak keluhan pada wanita, ya, jika melakukan hubungan seksual akan terasa nyeri. Nah, hal ini dikarenakan karena kondisi tadi di permukaan vagina tadi yang mulai menipis dan kering. Nah, hal ini bisa disiasati atau bisa ditangani dengan pemberian gel. Atau, kalau bisa, sebaiknya Anda berkonsultasi dulu dengan dokter Anda. Jadi, tadi itu adalah gejala-gejala dan tanda ketika Anda memasuki masa perimenopause dan menopause. Sebaiknya Anda berkonsultasi dulu dengan dokter Anda, ya. Jangan sembarangan minum obat. Oke? Karena obat-obatan yang tersedia di pasaran, takutnya ketika Anda tidak memerlukan obat tersebut dan Anda mengkonsumsi obat tersebut, ingat, obat-obatan juga ada yang mengandung hormon, bukan cuma obat anti nyeri saja. Takutnya nanti malah hormon Anda kacau dan mengarah ke kanker. Sebaiknya Anda bertanya kepada dokter yang mengerti masalah menopause ini. Ya. Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari. Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com. Ya, halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas gangguan kesehatan pada wanita yang mengalami menopause. Ya, Sobat Sehat, dan pada video kali ini saya akan membahas gangguan kesehatan apa saja atau resikonya apa saja yang muncul pada wanita yang mengalami menopause. Ya, mungkin banyak wanita atau banyak perempuan datang ke dokter dengan keluhan mereka sudah memasuki usia lanjut atau dalam tanda kutip tua, ya. Jadi mereka sudah tidak haid lagi. Dan seperti biasa, mereka mencari cara, dok bagaimana supaya saya bisa haid lagi? Ada enggak obat supaya saya bisa haid lagi, supaya saya bisa seperti wanita muda lagi? Nah, sebenarnya yang perlu ditakutkan di sini adalah resiko-resiko yang terjadi setelah Anda memasuki masa menopause. Jadi resiko yang pertama adalah dampak pada pembuluh darah Anda. Jika terkena dampak ini, maka Anda akan memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami serangan stroke dan penyakit jantung koroner. Dan bahkan ini jauh lebih besar dibandingkan pria dengan usia yang sama dengan Anda. Nah, gangguan lainnya pada pembuluh darah yang perlu Anda waspadai adalah gejala demensia, di mana gejala ini akan mengganggu kehidupan Anda sehari-hari. Ya, mungkin gejala awalnya adalah sering lupa, Anda taruh barang di mana Anda tidak ingat sesuatu. Dan pesan saya bagi anak-anak yang sekarang masih remaja, ketika orang tua Anda mengalami hal demikian, harap dimaklumi dan segera konsultasikan ke dokter. Ya. Nah, hal lainnya adalah gangguan pada tulang yang kita sebut dengan osteoporosis. Jadi bagi Anda, para wanita yang sudah memasuki masa menopause, hati-hatilah terhadap gangguan yang satu ini. Karena ketika Anda mengalami osteoporosis, Anda mungkin jatuh sedikit, tulang Anda gampang retak atau bahkan patah dan bisa mengalami kelumpuhan. Jadi selain 2 gangguan tadi, juga terdapat beberapa gangguan hormonal. Yang sering didapat atau dijumpai adalah gangguan pada kadar gula darah atau yang kita sebut dengan diabetes mellitus. Dan juga gangguan pada hormon-hormon tertentu, misalnya gangguan pada hormon tiroid atau yang disebut dengan hipertiroid. Jadi sekali lagi, buat Anda yang sudah memasuki masa menopause, segera konsultasikan diri Anda ke dokter apabila Anda mendapati gejala-gejala yang telah disebutkan tadi di atas. Ya, Sobat Sehat, mungkin gangguan-gangguan tadi yang saya sebutkan sebelumnya, mungkin bagi Anda, oh kok serem ya dok? Nah, jangan khawatir, di sini saya akan membagikan tips bagaimana cara mencegah agar dapat meminimalisir gangguan kesehatan tadi. Ya, jadi di banyak literatur yang saya baca disebutkan bahwa gaya hiduplah yang sangat berperan penting ketika perempuan memasuki usia perimenopause dan menopause. Di sana banyak disebutkan olahraga yang pertama. Jadi, Anda sebaiknya melakukan olahraga 3-5 kali dalam 1 minggu.
Dan biasakan setiap kali memulai olahraga, minimal 30 menit hingga 1 jam. Dan jika Anda sudah terbiasa, usahakan 1 jam setiap kali Anda berolahraga. Nah, olahraga apa saja dok yang boleh saya lakukan di usia saya yang segini, yang saya sudah masuk masa menopause? Jadi, ada literatur yang mengatakan bahwa olahraga yang baik adalah olahraga aerobik. Dan juga beberapa literatur lain menyarankan agar Anda untuk mengurangi kegiatan-kegiatan atau olahraga yang high impact. Apa itu? Jadi kegiatan olahraga yang terlalu banyak lompat, itu harus Anda hindari untuk mencegah cedera pada sendi dan pada tulang Anda. Jadi di sini saya menyarankan kepada Anda boleh melakukan olahraga jalan, kemudian bersepeda, renang, ya. Bagi Anda yang suka senam, Anda boleh lakukan senam, misalnya yoga atau senam tai chi dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah lakukan olahraga tersebut dengan sadar, bukan dengan terpaksa. Anda sadar karena Anda mencintai diri Anda, lakukanlah olahraga tersebut. Kemudian hal yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah dengan mencermati semua keluhan yang Anda alami dan jangan terburu-buru untuk membeli obat. Ya, Anda harus berkonsultasikan diri Anda ke dokter. Jadi di sini maksud saya adalah misalnya Anda mengalami gangguan pencernaan seperti tadi kembung, ya, pencernaan Anda tidak enak, lambung Anda tidak enak, jangan sembarangan langsung membeli obat MAH tanpa berkonsultasi dulu. Atau Anda mengalami anyang-anyangan, sering bolak-balik ke kamar mandi, mungkin iritasi pada kandung kemih. Jangan sembarangan membeli antibiotik di luaran sana tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah cermati pola makan Anda. Misalnya gini, saya saat ini makan pedas, terus lambung saya tidak enak. Yang perlu Anda lakukan adalah mengurangi tingkat pedasnya, mengurangi tingkat misalnya di Jawa atau di daerah Indonesia, paling banyak adalah makanan gorengan. Jadi Anda mengurangi kadar minyaknya. Nah, dengan mengurangi hal tersebut Anda evaluasi, oh ternyata lambung saya baik-baik saja. Jangan Anda tetap makan makanan tersebut lalu ditutup dengan obat. Nah, ini yang tidak kami harapkan. Nah, banyak perempuan yang tidak sadar kalau sistem pencernaan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menerima banyak minyak dan pedas ketika memasuki masa perimenopause dan menopause, ya. Nah, terus dok, saya harus makan apa? Tadi katanya gorengan, pedas saya tidak boleh makan. Ya, sebenarnya Anda tetap boleh makan semuanya. Cuman pengolahannya yang dirubah. Anda tetap boleh mengkonsumsi karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan, dan air yang cukup. Tapi pengolahannya jangan digoreng lagi. Atau mungkin saya sekali makan gorengan boleh, tapi lebih banyaklah mengolah makanan dengan tidak digoreng. Ya, jangan semuanya digoreng, kemudian santan dan sebagainya. Jadi dirubah, mungkin Anda bisa kukus, tumis dengan sedikit minyak. Itu jauh lebih baik buat sistem pencernaan Anda. Karena ingat, sistem pencernaan Anda tidak seperti waktu Anda usia muda dulu. Lalu ada gaya hidup lain yang perlu Anda perhatikan. Zaman sekarang sudah mulai banyak wanita yang merokok, ya, perempuan yang merokok. Jadi perlu Anda ketahui, merokok ini dapat meningkatkan gejala yang terjadi pada perimenopause dan menopause. Ya, mungkin ada yang bilang saya tidak merokok dok, tapi perhatikan lingkungan sekitar Anda. Apakah Anda termasuk passive smoker atau saya bisa katakan terpaksa merokok. Jadi Anda bukan menghisap rokoknya langsung, tapi Anda menghisap rokok teman-teman Anda di sekitar Anda. Mungkin keluarga Anda, suami Anda, ya, atau mungkin customer Anda yang merokok di depan Anda. Jadi itu Anda harus perhatikan karena dengan rokok tadi itu dapat meningkatkan salah satu gejala terutama hot flashes, ya. Nah, saya sudah sebutkan di video saya sebelumnya apa itu hot flashes. Jadi Anda putar video saya sebelumnya jika Anda ingin mengetahuinya. Oke. Dan hindari juga kebiasaan minum alkohol dan minum obat-obatan yang tidak perlu Anda konsumsi. Karena tubuh wanita sangat rentan, sangat sensitif ketika masuk masa perimenopause dan menopause. Oke, yang terakhir adalah kebiasaan buruk tidak tidur tepat waktu atau pola tidur Anda kacau. Ya, ada yang bilang, dok saya tidak bisa tidur malam hari. Ya, itu wajar karena itu adalah salah satu gejala ketika Anda memasuki masa menopause. Tapi Anda bisa siasati dengan cara mengatur pola tidur Anda. Yang pertama, tentukan dulu jam berapa Anda ingin tidur. Kemudian, 2 jam sebelum Anda tidur, hindari menonton televisi, kemudian bermain HP, lampu yang terlalu terang. Saya pernah membahas ini sebelumnya. Jadi dengan cahaya-cahaya tadi, itu membuat Anda terjaga lebih lama. Akhirnya bagaimana Anda mau tidur? Ya. Kemudian, ada lagi yang perlu diperhatikan bagi Anda pecinta kopi, atau teh, ya,
Biasakanlah untuk tidak meminum kopi atau teh sebelum jam tidur Anda. Karena akibatnya pada saat Anda mengalami masa menopause, gejala insomnia ini pasti akan terjadi. Apalagi ditambah Anda minum kopi, Anda minum teh di saat Anda sebelum tidur. Ya, bukannya saya melarang Anda untuk minum teh atau kopi, tapi minumlah pada jam jauh sebelum Anda jam tidur. Ya, dan perhatikan juga jumlah kopi yang Anda minum, jangan terlalu banyak. Oke? Jadi itu semua adalah gangguan kesehatan yang terjadi pada wanita yang memasuki masa perimenopause dan menopause, dan juga cara mencegahnya. Oke, saya doakan Anda semua tetap sehat, dan ulangi kata-kata saya, lakukanlah hal-hal yang baik buat diri Anda bukan dengan cara terpaksa, tapi lakukanlah karena Anda mencintai diri Anda. Itu jauh lebih bagus hasilnya. Oke, seperti biasa jika Anda menyukai video ini, silakan klik like di bawah ini, komen, dan share pada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.